Oke, udah mulai Pak ya ini ya? Nggih. Oke, oke. Assalamualaikum Pak Kuadri. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. selamat siang ya. Siang, Ya, Pak. ya, oke, sesi terakhir nih. Ya, Oke Pak Kuadri, mohon izin, hari ini ulun ditugaskan atau mendapatkan tugas untuk mengamati Pak Kuadri melakukan coaching. Nanti Pak Kuadri sebagai coach-nya dan Pak Ahmad Dedi sebagai coaching-nya, nggih. Mohon izin Pak ya. siap siap, Pak, siap. Oke nggih, sebelumnya kita ngobrol dikit dulu deh Pak, sebelum Nggih, memulai, siap. nggih, yang pertama itu yang jelas ini nanti dinilai di sesi penugasan, terus ada rubrik penilaiannya juga. Apakah Bapak udah dilihat rubrik penilaiannya Pak? Nggih, sudah, Pak, sudah Ah, dibaca dan sudah dipahami juga apa yang oke. saya harus penuhi seperti itu, nggih. Oke, jadi secara garis besar, kegiatan kita ini nanti ada supervisi, ini yang kita ngobrol dulu, terus Bapak nanti, saya amati bagaimana coaching-nya, terus nanti pasca coaching kita ngobrol sedikit lagi, Pak, oke. Nggih, siap siap. Terus yang selanjutnya, dari kegiatan coaching dengan alur Tirta ini, menurut Bapak, bagian mana yang Bapak ingin tingkatkan, Pak? Kalau yang ingin saya tingkatkan itu bagian ini, Pak, bersikap terbuka dan ingin tahu, terhadap permasalahan Koace, dan ada dua sih sebenarnya, Pak, yang saya harapkan. Jadi bisa bersikap terbuka dan bisa melihat peluang-peluang baru apa yang bisa dilakukan di masa depan seperti itu, dari si Koace, dari saya. Jadi apa yang perlu saya kembangkan ke depan. Oke, berarti kita membuat pertanyaan terbuka dan mencoba menggali peluang-peluang baru itu Pak ya, potensi-potensi baru dalam coaching-nya. Siap. Kalau nggih, 2 itu kalau lebih spesifik, misalnya disuruh memilih antara 2 tadi, kira-kira Bapak mau yang mana yang dulu yang mau Bapak kembangin? Kalau pada kesempatan ini kayaknya di bagian ini aja, Pak, di bersikap terbuka dan ingin tahu. Oke, bersikap terbuka dan ingin tahu apa yang coach rasakan gitu Pak ya? Ini betul, Pak. Oke. Terus kalau ukurannya tercapai, menurut Bapak gimana tuh? Ukuran ketercapaiannya artinya yang pertama, ya paling tidak meminimalisir untuk memotong dan mengarahkan, pertanyaan, mengarahkan si coach terhadap apa yang kehendak saya. Jadi, artinya saya lebih banyak harus mendengar sih ucapan tanpa banyak mengkat pembicaraan si coach-nya. Dan rasa ingin tahunya itu untuk indikatornya ya selalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Oke, Indikatornya itu aja. berarti indikator ketercapaiannya Pak Kuadri bisa mendengarkan dengan baik ya dari coaching-nya Dan menyusun sehingga pertanyaan berbobot. ah, ya menyusun pertanyaan berbobot sehingga bisa 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 terasah juga bagaimana kita menggali rasa ingin tahu kita terhadap permasalahan coaching ini, Pak ya. Gini, betul betul, Pak. Oke, Pak Kuadri, sudah siap Pak Kuadri ya? Sudah siap, Pak, siap. Oke, nggih, kita 20 menit Pak Kuadri silakan, mungkin bisa dimulai sesi coaching-nya. Oke, assalamualaikum Pak Jaidi. Waalaikumsalam, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Pak Jaidi ini, boleh tahu kalau pada pertemuan kita, coaching kita pada hari ini, ada nggak yang perlu saya ketahui atau apa sih rencananya pada pertemuan kali ini, Pak? Gitu. Harapannya untuk seperti ini. Nggih. Seperti yang pernah saya katakan ke Bapak dulu ya. Ini Nggih. kan kita sama-sama guru matematika nih, Pak ya. Iya betul, Nah, Pak. ini, nggih. Jadi
masalah saya ini yang saat ini saya alami itu pas saat pembelajaran matematika untuk fase E, Pak. Fase E atau sekarang itu di kelas 10 ya, Pak, ya, fase E itu ya. Iya betul Di Pak. mana capaian pembelajaran CP ini kalau menurut saya, kalau melihat dari kebutuhan belajar murid saya yang di sini, itu tuh terlalu banyak, Pak. Kalau dari segi konten, di mana kalau saya uraikan antara kompetensi sama konten yang ada di capaian pembelajaran itu ada 8 konten, 8 materi pokok yang pembahasannya itu kalau menurut saya itu luas. Sedangkan Lalu, fase itu kan harus hanya berlangsung selama 1 tahun ketika dia berada di kelas 10. iya. Berdasarkan apa yang saya rasakan 1,5 tahun ini mengalami kurikulum merdeka, kami sedang melaksanakan kurikulum merdeka 1,5 tahun ini, saya menyadari ada capaian pembelajaran yang belum saya sampaikan, Pak. Iya. Oke, jadi ada beberapa sebab nih kalau menurut saya. Sebabnya itu pertama, sebagian besar murid itu kalau menurut saya itu mengalami learning loss, Pak. Mungkin salah satunya efek pandemi kemarin ya, yang seharusnya mereka sudah memahami materi prasyarat yang telah diajarkan pada fase di SD SMP, kenyataannya sebagian besarnya itu belum memahami atau lupa, Pak. Diajarkan tapi lupa, tapi atau bisa juga sama sekali belum diajarkan gitu. Sehingga kita perlu mengulang kembali atau menuntun anak itu lagi untuk menguasai capaian pada fase sebelumnya. Kan nggak mungkin langsung di fase E, sedangkan fase D-nya itu ada beberapa materi prasyaratnya itu belum terpenuhi. Sehingga tujuan pembelajaran yang saya buat sebelumnya, kan saya bikin tujuan pembelajaran tuh, ada alur tujuan pembelajarannya yang sesuai dengan CP yang telah dibuat oleh pemerintah itu, kan CP dari pemerintah tuh Pak. Saya ubah saya jadikan tujuan pembelajaran, jadikan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan protah dan prosom itu tidak tercapai malahan. Jadi ada beberapa yang tujuan pembelajaran sendiri itu tidak bisa terpenuhi. Oke, yang pertama itu Pak masalahnya. Yang kedua, banyak kegiatan di sekolah, Pak. Banyak kegiatan sekolah, apalagi kalau yang namanya sekolah penggerak itu kan ada proyek ini atau kegiatan-kegiatan ini, sehingga ada beberapa yang kita rencanakan di awal, protah prosem yang kita rencanakan di awal tuh ada yang tidak terlaksana. Terus tugas luar juga Pak, karena di sekolah itu kan ditugasi sebagai bendahara, ditugasi sebagai macam-macam nih di ini. Jadi kan kita sering juga tuh akhirnya tugas luar yang mengharuskan saya sendiri meninggalkan kelas seperti itu Pak. Jadi intinya tadi capaian pembelajaran itu tidak terpenuhi lah akhirnya dalam 1 tahun ini Pak. Dalam 1,5 tahun ini saya nilai saya belum memenuhi nih capaian pembelajaran yang seharusnya seperti itu. Oke, jadi kalau melihat dari permasalahan atau rencana pada pertemuan kali ini, Bapak menemui masalah terhadap bagaimana kurang tercapainya Pak ya, bukan tidak tercapai ya, kurang tercapai ya. Kurang tercapai. Tujuan pembelajarannya karena ini ya, ada apa namanya, ada ini ya, ada beberapa kendala. Nah, jadi kalau ini bisa dijelaskan Pak, kira-kira tujuan pertemuan Bapak, kira-kira tujuan pertemuan kita hari ini, harapannya sih kayak gimana? Kira-kira dari hasil coaching atau diskusi kita pada hari ini terhadap masalah yang Bapak hadapi tadi, harapannya kayak gimana? Jadi harapannya seperti ini Pak. Setelah percakapan ini saya ingin dapat menyusun nih Pak, dapat menyusun TP sehingga CP-CP dalam fase itu terpenuhi. Saya dapat ide nih Pak dari Pak Quadri, hasil percakapan kita ini kita dapat ide nih, gimana sih caranya agar TP-TP yang kita buat itu memenuhi CP gitu, memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai lah seperti itu. Jadi semua capaian pembelajaran terpenuhi jadinya seperti itu Pak. Siap. Nah, jadi intinya Bapak tujuannya biar TP tujuan pembelajaran itu terpenuhi sampai capaian pembelajarannya Pak ya? Iya, sampai semuanya sudah terpenuhi. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau saya beri ukuran dari 1 sampai 10 nih Pak, 1 ya artinya sangat tidak terpenuhi, sampai 10 ya sangat terpenuhi, kira-kira ukuran ketercapaian atau yang Bapak lakukan selama ini untuk TP dan CP-nya itu di ukuran berapa Pak kira-kira?
dengan Kalau kesibukan menurut dan tugas luar Bapak yang lain nih? kalau menurut saya sih levelnya antara 7 sama 8, Pak. Untuk 7 saat sama ini. 8. Karena Oh, 7 sampai 8. Kenapa? Karena ada beberapa CP yang belum terpenuhi kalau menurut saya. Kalau pendapat saya kan kalau di CP itu kan ada yang namanya kompetensi, ada yang namanya konten. Mungkin secara iya. konten itu sudah terpenuhi, tapi kompetensi yang dikuasai anak-anak itu kalau menurut saya sih belum. Ada beberapa Hmm. CP yang belum dipenuhi oleh anak-anak seperti itu. Jadi untuk kompetensinya aja yang belum terpenuhi, Pak ya? Iya, Bagian kompetensi kompetensi ya? kalau misalkan dari segi konten sih tersampaikan, tapi kalau untuk kompetensi yang dihasilkan oleh anak-anak itu kalau menurutku masih belum. Nah, Masih ada beberapa yang belum lah seperti itu. masih ada yang berarti artinya dari posisi 7 sampai 8 artinya tinggal sedikit aja sebenarnya, Pak. Artinya Bapak Iya. sudah memiliki kekuatan atau kemampuan untuk bisa bergerak lebih maju untuk tercapainya kompetensi ini ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, kira-kira kekuatan apa atau strategi apa yang ada di dalam diri Bapak sehingga bisa menjadi sebuah langkah-langkah nih untuk bisa langkah ya bukan langkah Pak ya, kekuatan Bapak dalam diri Bapak yang bisa menjadi bahan untuk Bapak memperbaiki untuk mencapai tujuan dari diskusi kita ini apa Pak kira-kira? Kekuatannya apa? Kalau kekuatannya sih Pak, untuk yang tadi kan ada beberapa permasalahan Pak. Kalau permasalahan pertama untuk yang learning loss tadi, kalau untuk learning loss tadi yang anak-anak itu seharusnya itu sudah dikuasai, tapi ternyata ketika di SMA di kelas 10 ya, ini kan bicaranya kelas 10, di kelas 10 ini di fase ini ternyata belum memenuhi. Jadi salah satu strategi saya sih sebenarnya Pak, memberikan lagi mengulang kembali materi-materi yang ada itu dengan memberikan ke anak-anak itu misal ada kuisis Pak, karena saya pernah ngikuti pelatihan kuisis oleh Pak Kwadri sendiri kemarin kan. Oh iya, Itu saya gimana? kenal saya Pak ya. Iya. Lanjut, Gimana lanjut. tuh kita bisa memberikan seperti permainan lah ke anak-anak itu. Yang di kuisis itu kan bisa materi juga Pak, bukan hanya soal. Jadi kita berikan materi-materinya sambil bermain lah anak-anak itu salah satu cara tadi untuk ini kan learning loss. Jadi itu yang materi-materi persyaratnya tadi Pak. Jadi belum masuk ke materi yang kita ajarkan di sekolah. Jadi berikan dulu sebelum ini bisa tuh Pak. Karena tadi ya belajar sama ahlinya tadi Pak Kwadri sendiri kemarin kan masalah krisis dan sebagainya itu bisa itu untuk yang itu. Artinya Terus yang di mana yang pertama tadi krisis Pak ya sebagai bahan aplikasi untuk menguatkan kemampuan dasarnya atau mereview ya, mereview pengetahuan sebelumnya ya. Mereview kemampuan dasarnya Pak. Ya. Jadi kita hasil dari krisis kan kita sambil bisa memetakan nih sampai di mana nih kemampuan anak-anak sebenarnya. Oke, berarti krisis bisa memetakan. Nah, kalau boleh tahu ada nggak lagi kira-kira kekuatan dari Bapak? Artinya Bapak ini memiliki kemampuan teknologi pembelajaran yang bagus ya. Nah, kalau boleh tahu ada lagi nggak Pak kira-kira kekuatan atau kesempatan yang Bapak miliki untuk memperbaiki terhadap masalah tadi yang di awal tujuan diskusi kita ini Pak? Oke. Kalau yang selain itu tadi kan untuk yang permasalahan kedua itu tadi kan karena banyaknya kegiatan luar. Padatnya kegiatan. Kegiatan luar tadi kan bisa kita ini Pak, supaya anak itu tetap belajar ketika kita tugas luar itu kan kita bisa memberikan tadi selain kuisis kita bisa di lain Pak, misalkan kita bisa di Padlet atau lain sebagainya di mana anak itu diminta untuk misalkan membuat kesimpulan atau merefleksikan diri dia kan bagaimana sampai di mana sampai jauh di mana pemahamannya jadi bisa dikumpulkan di Padlet atau lain sebagainya itu untuk yang 1 dan 2 tadi Pak ya. Terus untuk yang masalah selain itu apalagi selain yang penguasaan teknologi kalau menurut ulun ya tadi kita petakan tadi Pak. Bagaimana tadi kan kita di guru penggerak ini kan diajarkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin bisa saya lakukan tuh bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dengan cara memetakan tadi. Sebelumnya kan saya pernah sudah mencoba melakukan
melihat gaya belajar anak, sampai di mana sih gaya belajar anak, apa si A gaya belajarnya apa, si B gaya belajarnya apa, belajar lah, pernah lah saya melakukan pemetaan ya terhadap gaya belajar anak. Jadi gaya Oke. belajar sama kesiapan belajar kan bisa digabung tuh untuk pembelajar berdiferensiasi seperti itu, Pak. Wah, mantap nih, Pak. Kalau boleh tahu nih, itu alat pemetaannya itu Bapak buat sendiri, dan kalau memang buat sendiri, atau misalnya menyadur dari sumber lain, dan ada nggak alat atau pakai manual, Pak, Bapak melakukan untuk mendeteksi kemampuan yang berbeda-beda dari anak tadi yang Bapak ceritakan tadi itu? Kalau untuk yang gaya belajar tadi, saya pernah menggunakan ini aja Pak, yang sederhana aja, Google Form aja Pak. Google Form, tapi ini kan dicari kan dulu, belajar dulu bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengetahui gaya belajar anak tuh yang mana-mana aja kan. Jadi ada beberapa pertanyaan itu dijawab anak, hasil dari Google Form itu kan di spreadsheet Pak. Di spreadsheet itu kita gabung lagi dengan kita masukkan rumus-rumusnya di spreadsheet agar nanti hasilnya itu langsung otomatis Pak. Otomatis keluar dan otomatis bisa langsung terekap, bisa ke guru-guru juga kan. Kemarin tuh hasil yang saya lakukan itu tadi itu jadi sebagai bahan di sekolah kami Pak. Sebagai bahan sekolah kami untuk pemetaan gaya belajar tadi. Jadi anak-anak tahu gaya belajarnya, terus kita juga bisa tahu guru-gurunya. Jadi menggunakan Google aja Pak, Google Form sama Google Spreadsheet aja yang saya gunakan, sama Google Sheet untuk membuat sertifikatnya seperti itu Pak. Oke, siap. Oke Pak Ahmad Jeni, jadi tadi kalau saya sudah mendengar nih, kalau untuk masalah learning loss-nya, Bapak menggunakan Quizizz untuk melakukan review ya. Kalau untuk masalah kegiatan padatnya kegiatan, atau Bapak, jadi kalau menurut saya padatnya kegiatan dengan tugas luar itu sama aja Pak ya, artinya kemungkinan meninggalkan kelas Pak ya. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan mau menyediakan Padlet atau melakukan pendeteksian dini, kemampuan belajarnya yang berdiferensiasi, sehingga Bapak menyiapkan bahan-bahan pembelajaran tadi Pak ya, di beberapa aplikasi ya, Padlet atau apa lagi tadi Pak, saya agak-agak lupa sedikit nih. Padlet, Google Form juga Pak, Google Form, Google Classroom mungkin ya. Bisa dipakai. Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, oke lanjut Pak ya, kalau misalnya nih tadi kan sudah menyiapkan solusinya. Nah, kira-kira dari solusi yang tersebut, ada nggak hambatan yang kira-kira yang akan Bapak temukan dari solusi ini tadi, misalnya tadi learning loss-nya dengan menggunakan aplikasi ini, lalu kesibukan atau di luar dari pembelajaran di kelas, solusinya seperti ini. Kira-kira ada nggak hambatan untuk menerapkan solusinya ini, Pak? Hambatannya sih Pak, kalau menurut saya hambatannya itu adalah learning loss tadi Pak. Learning loss itu yang menurut saya yang ini, kadang kita sudah melakukan pemetaan lagi nih, mengetahui nih si anak itu sampai di mana kemampuannya. Tapi ternyata setelah kita selidiki itu, malah kemampuan anak itu masih berada di fase-fase SD gitu. Sampai yang pecahan pun, misalnya kita di matematika, pecahan pun masih bingung nih anak-anak. Sedangkan kita untuk fase itu yang pertama diajari aja dulu kan, tujuan membelajarnya sudah ke pangkat-pangkatan tuh, pangkat pecahan. Sedangkan pecahan sendiri, penjumlahan, pengurangan atau perkalian sendiri mereka belum bisa itu. Jadi yang jadi hambatan itu tadi, bagaimana caranya tadi kembali dengan waktu yang tidak terlalu banyak kita bisa menyampaikan tadi yang mereka yang harus prasyarat tadi harus dipahami tadi seperti itu Pak. Selain kalau misalkan kan kita temuin ini, mungkin persentasenya yang pertama kita temui setelah pembelajaran dengan Quizizz tadi, ada 50% lah anak yang masih belum memahami prasyarat. Setelah kita melakukan Quizizz tadi, ternyata masih ada nih tertinggal 5 anak. Nah, 5 anak inilah yang mungkin agak jadi hambatan lah seperti itu Pak. Tapi kira-kira solusinya sudah disiapkan loh Pak ya untuk sudah disiapkan tadi Pak, mungkin yang berdiferensiasi tadi Pak. Berdiferensiasi. Nah, selanjut kita masuk ke ini Pak ya, kita bagaimana kita melakukan rencana aksi. Nah, kira-kira gimana Pak?
apa rencana atau tahapan-tahapan aksi nyata nih untuk permasalahan tadi. Artinya kan Bapak sudah menyebutkan nih tadi untuk learning loss solusinya adalah dengan fisis umpamanya. Untuk kesibukan solusinya dengan ini. Nah, dari solusi itu kira-kira langkah nyatanya Pak kira-kira apa, dan yang menjadi prioritas Bapak itu apakah learning loss-nya dulu atau mengatasi masalah kepadatan tugas atau kayak gimana Pak? Bisa di ini langkah-langkah realnya Pak seperti itu? Oke, mungkin yang langkah-langkah realnya yang pertama adalah saya pengen ini lagi Pak, menganalisa kembali Pak, capaian pembelajaran yang ini tadi, capaian pembelajaran tadi. Ini kan sudah berjalan nih Pak, sudah berjalan setengah tahun lebih nih untuk yang semester ini nih, untuk yang tahun ajaran ini. Karena mungkin ada capaian pembelajaran yang memang belum tersampaikan. Jadi mungkin saya akan analisis lagi capaian pembelajaran yang belum tersampaikan dengan waktu yang tidak terlalu banyak ini. Saya pengen mencari ini dulu Pak, materi-materi esensial yang berkaitan dengan CP. Jadi tidak seluas-luasnya diajarkan, tapi cari yang esensial saja tuh materi-materinya yang lebih esensial. Selanjutnya tadi bisa dengan cara memetakan kesiapan belajar lagi tadi, memetakan kesiapan belajar anak lagi. Terus juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi mungkin yang saya kejar duluan ini adalah bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan CP tadi, mencari CP yang masih belum terpenuhi tadi, dicari materi yang esensial dengan waktu yang tidak terlalu banyak ini, Pak. Siap. Nah, ini Bapak ini tahapannya ini rencana aksinya sudah sangat matang. Nah, kira-kira tadi masalah prioritas otomatis berarti melakukan analisa dulu ya, berarti melakukan analisa dulu. Nah, kalau ini Pak bisa bercerita disampaikan mungkin kayak apa rencana strateginya itu Pak, strategi untuk rencana aksi Bapak ini kan tadi analisa CP, pemetaan kesiapan, melakukan pemetaan, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, strateginya kayak gimana Pak biar sukses nih ke rencana Bapak nih? Mungkin strategi saya yang pertama itu adalah tadi membuka kembali capaian pembelajaran yang di undang-undang itu, capaian pembelajarannya sampai mana nih matematika untuk fase ini, terus menggali lagi, merumuskan lagi, memilah yang mana kompetensi, yang mana konten, terus kompetensi apa saja sih yang pengen dicapai tadi, yang belum terpenuhi tadi, apa saja yang belum tercapai, terus materi esensial yang kira-kira itu lebih mudah masuk ke anak-anak itu bagaimana cara penyampaiannya seperti itu, Pak. Jadi yang mereka learning loss tadi kan mungkin belum bisa diatasi nih, belum sepenuhnya teratasi. Jadi cari aja materi-materi yang esensial yang kira-kira itu dapat dipahami oleh mereka tadi seperti itu. Nah, Bapak ini kan pembelajaran ini sudah berjalan kan 1 semester lah. Artinya sisa beberapa bulan lagi ke depan. Boleh tahu Pak kalau dari strategi yang sudah Bapak siapkan itu kira-kira kan Bapak sudah menyampaikan tadi nih secepatnya. Kalau boleh tahu secepatnya itu dalam hitungan waktu yang real kayak gimana Pak kira-kira? Berapa lama sih jangka waktunya? Kalau yang real sendiri Pak, karena ini ada kesempatan nih Pak. Kita kan di SMA ini kan libur awal Ramadan nih. Dari hari Senin depan kan, Senin sampai Jumat itu kan ada pesantren Ramadan tuh. Jadi kesempatan di pesantren Ramadan itu kalau menurut saya itu kesempatan saya merumuskan tujuan pembelajaran yang pas tadi agar sesuai dengan jumlah waktu yang tidak terlalu banyak tadi Pak. Jadi mungkin 1 minggu ini saya akan coba merumuskan tadi. Setelahnya baru ada pemetaan dan lain sebagainya. Setelah hadir kembali, setelah pembelajaran normal lagi seperti itu. Oke, Bapak. Nah, dari strategi durasi waktu, insya Allah mungkin minggu depan ini kita sudah tetap karena waktunya agak kosong. Ini mau tanya nih Pak, kira-kira Bapak sudah menyiapkan nggak kira-kira atau rencana ukurannya atau indikator
bahwa rencana Bapak yang Bapak susun ini itu akan tercapai? Ada nggak indikatornya? Kira-kira bagaimana indikatornya, Pak, kira-kira? Indikatornya tadi Pak, gimana, agar capaian pembelajaran yang Paling tadi nggak itu di learning ya untuk nggih, mendekati pencapaian kompetensi tadi, Pak, ya? iya iya, agar capaian Betul. pembelajaran itu terpenuhi. Ada capaian Tidak tidak terpenuhi. nggih, tidak hanya dari segi kontennya saja, tapi Dan dari segi kompetensinya terpenuhi tadi. Itu ya, indikatornya, Pak. Anak-anak itu sesuai indikatornya, dengan yes, ya. kompetensi tadi yang ada. Artinya bukan hanya konten saja, Pak, ya, tetapi ada Nggih, kompetensi yang tercapai. Nah, karena kalau kalau dulu kan kita kayaknya tuh ngejar ngejar menyelesaikan materi, padahal kan intinya itu bukan materinya saja, tapi yang kita kejar itu adalah kompetensi di diri anak itu sudah berhasil atau belum gitu. Itu siap. indikatornya, Pak, berhasil. Nah, kalau boleh tahu, Pak, kira-kira kan setelah menjalani ini kan pasti ada permasalahan yang akan ditemui lagi, Pak, ya. Nggih. Seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, mungkin ada gangguan-gangguan seperti ini. Nah, kira-kira antisipasinya, Pak, kira-kira misalnya, oh ternyata kalau minggu depan ada gangguan pekerjaan lagi, misalnya meskipun di bulan Ramadan itu minggu depan siswa melakukan pesantren kilat dan yang mengajar beberapa guru PAI saja, ternyata Bapak sudah merencanakan nih, kira-kira anggaplah seperti itu gangguannya. Oh ternyata ada tugas lagi, kira-kira sudah ada nggak antisipasi, Pak, yang disiapkan untuk menghadapi masalah-masalah yang gangguan lah untuk mencapai tujuan permasalahan kita hari ini? Kalau antisipasinya sih Pak, saya tidak melaksanakannya ketika di sekolah ya mungkin Pak, bisa dibawa di rumah lah. Kan Tapi itu tidak kita mengganggu ini, Pak, ya, tidak tidak mengganggu mengganggu pekerjaan di rumah, ya. okay. Kan kita untuk yang pesantren Ramadan sendiri kan sampai jam 12 saja nih kalau misalkan di jadwalnya itu sampai jam 12. Jadi kan bisa tuh setelahnya tuh supaya Ramadannya lebih bermanfaat lah seperti itu Pak. Siap. Oke, Pak Jadi, nah kita ini sudah masuk di hampir sesi yang terakhir. Nah, kalau untuk mencapai sebuah permasalahan, menyelesaikan sebuah masalah, kan kita butuh komitmen, Pak, ya. Kira-kira apa yang menjadi komitmen Bapak untuk menyelesaikan masalah tadi, bukan hanya konten sajian terpenuhi, tetapi adanya kompetensi keahlian yang juga terpenuhi. Jadi kira-kira komitmennya Bapak, kira-kira yang menjadi dasar untuk menguatkan Bapak nih untuk mencapai rencana aksinya itu, nah, indikatornya nih. Jadi setelah percakapan ini saya ada muncul nih ide bagaimana caranya tadi yang tadinya bingung bener nih gimana caranya dengan sisa waktu yang sedikit tadi bisa memenuhi capaian pembelajaran yang diminta gitu. Ternyata setelah ini kan ternyata oh kita bisa nih merumuskan dulu nih. Kita merumuskan dulu segala macam. Jadi komitmen saya ya langkah pertama yang harus saya lakukan adalah bisa merumuskan tujuan pembelajaran tadi menjadi alur tujuan pembelajaran yang waktunya itu memenuhi beberapa bulan terakhir ini aja gitu. Kita kan paling efektifnya sampai Juni gitu. Sampai Juni bisa nggak sampai bulan Juni itu memenuhi ketertinggalan capaian pembelajaran yang ada dengan cara tadi mencari materi-materi esensial tadi pisahkan antara kompetensi dan konten. Dari kompetensi itu kompetensi yang mana yang pengen dicapai duluan seperti itu Pak. Artinya mudah-mudahan sih tidak ada hambatan yang ini ya. Amin. Nah Pak, jadi ini kan kegiatan pembelajaran otomatis akan bersinggungan dengan manusia kan, orang-orang nih. Dan saya yakin untuk mencapai tujuan ini Bapak tidak bakalan bisa kalau bekerja sendiri. Nah, menurut Bapak kira-kira siapa kolega atau keluarga atau siapalah yang bisa membantu Bapak berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga capaian dari tujuan kita diskusi hari ini itu tercapai, Pak, kira-kira? Kalau menurut saya sih yang pertama rekan-rekan guru di sekolah ya. Rekan-rekan guru di sekolah tadi kan kata Pak Quadri tadi ketika pengen merumuskan kita sudah merencanakan merumuskan tiba-tiba ketika pesantren Ramadan kita diminta macam-macam itu gimana caranya ya kita minta bantuan sama rekan sejawat lah jelas dulu
Kita minta bantuan untuk kita supaya bisa fokus lah tadi untuk merumuskan pembelajaran tadi. Terus yang kedua, mungkin di MGMP Pak, karena saya di Kota Baru ini kita punya grup MGMP dan mungkin tidak hanya saya yang mengalami kasus ini, mungkin teman-teman lain juga ada beberapa yang mengalami, mungkin bisa bertukar pendapat tuh Pak. Bertukar pendapat nih bagaimana caranya. Jadi rekan-rekan di MGMP kan bisa nih. Kira-kira sama nih permasalahannya, kan pasti ada tuh. Di grup itu kan kadang-kadang ada yang bahas bagaimana ini cara bla ya. Bisa kita bertukar pendapat seperti itu. Berarti cukup dua ini ya, dari teman sejawat sama rekan-rekan di MGMP Matematika SMK Kabupaten Kota ya. Kalau pimpinan Pak nggak ada ini ya? Kalau pimpinan jelas Pak. Kalau pimpinan itu ya tadi gimana caranya kita ketika kita membuat program, tadi mau fokus merencanakan tujuan pembelajaran dan lain sebagainya tadi, gimana supaya kita bisa fokus, jangan dikasih tugas-tugas dulu lah sebelum itu. Jadi kita konsultasikan dulu Pak, seminggu ini saya ingin mencoba bikin tujuan pembelajaran, mohon untuk yang tidak terjadwal, kalau bisa sementara tidak ada dulu kayak gitu. Jadi bisa membantu, kalau untuk kepala sekolah bisa membantu Pak. Dengan cara tadi tidak memberikan tugas tambahan lain lah selama kita izin untuk membuat tujuan pembelajaran tadi. Oke, siap Pak. Nah, kalau ini Pak, ini boleh tahu kira-kira dari hasil diskusi kita ini, apakah tujuan dari coaching kita pada hari ini, di mana Bapak tadi mengungkapkan beberapa permasalahan, saya tangkapnya ada 2, siswa adanya learning loss Pak ya, ada yang ini adalah penyebabnya ya, karena masalah utamanya adalah tidak tercapainya kompetensi, konten terpenuhi tetapi kompetensi ada beberapa yang tidak terpenuhi Pak ya. Bukan semuanya ya, beberapa aja Pak ya. Ada beberapa aja. Jadi indikatornya paling enggak tercapai juga ke semua, tidak semua sih, sebagian besar dari kompetensi. Nah, kira-kira dari coaching kita hari ini apakah sudah tercapai tujuan dari coaching kita Pak pada hari ini? Kalau menurut saya sudah tercapai Pak. Yang tadinya saya bingung gimana sih cara mengatasi permasalahan tadi, kan sekarang sudah dapat ide tadi. Gimana caranya yang langkah pertama tadi merumuskan capaian pembelajaran, mendesain dan lain sebagainya tadi, memetakan, terus pembelajaran diferensiasi tadi Pak. Muncul setelah kita ada percakapan seperti ini. Siap. Nah, kira-kira Pak, ini kan Bapak tadi sudah mengatakan insya Allah mulai minggu depan sudah melakukan paling enggak langkah pertama, kesempatan waktu siswa melakukan pesantren Ramadan ya, yaitu adalah melakukan analisa pembelajaran, dan paling enggak ya 2 ya, analisa sama pemetaan dulu ya, karena kan melakukan pembelajarannya kan belum tentu ya, karena belum bisa di bulan puasa kan. Bulan di puasa, artinya paling enggak 2 minggu ke depannya. Kira-kira kapan kira-kira Pak kita bisa diskusi lagi untuk melihat ketercapaian indikator yang Bapak sudah sebutkan tadi kira-kira? Boleh Pak, kita minggu depan lagi Pak. Ini kan minggu ini kan mau 2 minggu depan berarti ya? 2 minggu depan ya, 2 minggu depan bisa Pak. Karena kan minggu saya berhasil memetakan. Siap, karena kan minggu depan baru kemungkinan Bapak baru bisa melakukan analisa capaian pembelajaran dan pemetaan kesiapan Pak ya. Oke Pak, dari sini saya kira cukup. Terima kasih Pak sharingnya. Mudah-mudahan permasalahan yang Bapak temukan itu bisa diselesaikan, dan ide-idenya sendiri dari Bapak loh. Ini Bapak biasanya salah satu guru aset dari Provinsi Kalimantan Selatan ya, guru berprestasi, dan saya yakin Bapak insya Allah bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya. Sehat selalu Pak Ahmad Jadi. Salam, titip salam buat keluarga. Semoga besok kita bisa mulai besok kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya kasih tepuk tangan dulu ya buat coach kita nih. Coach ganteng. Coach ganteng. Ya lanjut. Oke Pak, menarik sekali ya
percakapan antara Pak Kuadri dan Pak Ahmad Zaidi, kelihatan Pak Kuadri sangat menguasai sekali coaching ini, kayaknya udah siap untuk terjun langsung ke lapangan, Pak, ya, untuk meng-coach rekan-rekan sejawat atau muridnya. Dan terbantu juga dengan gamblangnya Pak Ahmad Zaidi bercerita bagaimana permasalahan yang beliau hadapi. Oke, Pak, kita ngobrol sedikit, Pak, ya, sebelum kita tutup, nggih. Mengenai kompetensi yang mau dikembangkan tadi, Pak, tadi kan udah ada tuh kompetensi yang mau dikembangkan, salah satunya dapat menjadi pendengar yang baik gitu, Pak, ya. Iya Dan betul Pak. dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan koci dengan pertanyaan terbuka sehingga kita dapat punya pemikiran yang sama. Nah, kira-kira apa nih Pak tanggapannya atau apa perasaan Bapak mengenai hal itu setelah melakukan hal coaching tadi? Eee, Perasaannya sih sangat senang Pak karena, bisa menjadi pendengar yang baik sebagai coach-nya ini, lalu, eee, sangat beruntungnya karena coach-nya lebih terbuka dan lebih gamblang seperti yang Bapak tadi sampaikan, untuk bercerita sehingga saya bisa, "Oh, ini nih pertanyaan yang cocok nih, yang berbobot nih untuk tahapan selanjutnya." Jadi, eee, karena kita lebih terbuka nih menerima, eee, pendapat atau menerima dari mendengar cerita dari, si coach-nya, jadi lebih nyaman Pak untuk menyiapkan pertanyaan yang lebih bagus ke depan itu. Nah, yang, sehingga coach-nya ini bisa menemukan sendiri nih solusi dari masalahnya. Artinya kita lebih terbantu gitu Pak ya kalau coach Iya itu betul. memang benar-benar mau bercerita tentang Betul betul permasalahannya, jadi betul. kita menggalinya itu lebih mudah. Oke, Bapak izinkan saya sebentar untuk share screen Silakan tentang, Pak, silakan. apa, eee, observasi yang saya tanyakan tadi, sebentar. Makanya tadi ya, sebentar. Bisa terlihat, Pak? Oke, sudah bisa Pak, sudah. Oke, di sini sudah saya tulis nama coach-nya dan pengamatnya saya sendiri. Ini terlihat Bapak, tahapan-tahapan model ceritanya itu semuanya udah lengkap, udah lengkap. Artinya andai kalau saya mau tulis semua kayaknya tiga tiga halaman ini tidak cukup kayaknya. Saking Oke. banyaknya Pak ya? Saking banyaknya yang bisa saya amati gitu, Pak, ya. Pertama tentang tujuan, menyampaikan tujuan coaching terlaksana, terlihat lebih mengalir, permasalahannya mungkin karena background antara coach dan coachee-nya itu sama, yang saya amati Iya. gitu, Pak. Terus coach juga terlihat memahami permasalahan coachee, coach juga memberikan umpan agar coachee ini dapat menentukan hasil percakapannya. Artinya yang diharapkan dari percakapan nanti apa. Terus di bagian identifikasi, memberi pertanyaan, umpan balik, identifikasi potensi potensi coachee juga terlaksana. Terlihat coach memberikan pertanyaan terbuka dan coachee dapat mengetahui kekuatan yang ada dalam diri coachee tersebut. Artinya coach di sini udah berhasil nih membuat pertanyaan sehingga coachee ini memang sadar bahwa si coachee di dalam diri dia ada punya potensi yang harusnya bisa dikembangkan. Terlihat dari pertanyaan yang Bapak buat, apa kekuatan yang dimiliki Bapak, ya, apa kekuatan yang Bapak miliki terhadap hal apa tadi itu. Terus coach terus menggali potensi diri coachee dengan meminta coachee kembali memikirkan. Jadi kayaknya tadi coach ini tidak puas dengan satu potensi yang dimiliki oleh coachee, terus dikembangkan lagi. Lalu didapatkan berbagai alternatif permasalahan, alternatif pemecahan masalah.
Yang jelas tadi di sini bahasnya tentang learning loss, bisa ditanggulangi dengan teknologi sehingga anak-anak tertarik untuk belajar itu, sehingga learning loss-nya bisa kurang, bisa melalui metode kuisis yang Bapak mentorkan sebelumnya. Ya. Terus ada Padlet dan juga yang tidak kalah pentingnya karena tadi dalam satu kelas itu Pak Ahmad Jaidi coachingnya bilang bahwa kemampuan belajarnya berbeda-beda. Pak Ahmad Jaidi mencoba pembelajaran diferensiasi di dalamnya. Oke. Lalu di rencana aksi terlihat juga terlaksana. Coach mengajak coach untuk berdiskusi tentang aksi nyata. Setelah identifikasi tadi selesai, punya gambaran, punya pemetaan yang jelas, lalu coach ini mengajak coach untuk berdiskusi tentang aksi nyata dari identifikasi yang sudah didapatkan atau dipetakan sebelumnya. Lalu dapatlah sebuah kesimpulan bahwa coach merasa dia harus mencari materi esensial. Itu tadi kesimpulannya kan. Coach mau mencari materi esensial sehingga learning loss ini dapat dikurangi atau diselesaikan. Ini prioritas dari beberapa solusi-solusi lain tadi. Oke. Terakhir yang tanggung jawab bagian taknya juga jelas terlaksana. Coach di sini coach mengajak coach mendiskusikan indikator ketercapaian rencana aksi yang akan dilakukan sehingga bisa menjadi refleksi sendiri bagi coach untuk menilai apakah rencana yang dilaksanakan itu udah tepat atau belum terhadap permasalahan yang dimiliki oleh coach tadi. Dan terakhir, coach juga mengajak coach secara bersama-sama merangkum hasil percakapan, mencari kemitraan bagi coach biar bisa mantap melaksanakan rencana aksinya. Oke. Gimana Pak Kodi, setuju atau tidak nih dengan hasil lembar observasinya? Ini sangat setuju Pak, ini luar biasa nih penilaian Bapak ini. Kok nggak ada kurang-kurangnya Pak? Enggak, yang bagus semua nih. Bagus semua lah. Ini Oh, ya. ini udah pas banget dengan metode itu. Berarti cocok sudah jadi coach ya Pak ya? Cocok. Nanti bisa langsung terjun langsung ke lapangan. Oke, terakhir Bapak. Siap. Oke, kita tadi udah punya kompetensi yang mau Pak Kuadri kembangkan, dan setelah proses coaching juga sudah dikembangkan dan Pak Kuadri merasa ada perkembangan ke arah yang lebih baik gitu terhadap kompetensi yang mau dikembangkan tadi. Ada nggak Pak kompetensi lain setelah ini yang mau Bapak kembangkan lagi selain ini? Oke, tadi dari hasil ini ya belajar jadi coaching Pak, yaitu tadi kayaknya bisa meluang ini kompetisi yang pengen saya kembangkan itu yang melihat peluang baru di masa depan. Kira-kira, apa sih yang perlu saya kembangkan nih dari diri saya ke depan. Jadi kalau saya itu kalau merasa sih kurangnya itu Pak, intonasi suara sama ini tata bahasanya, cara mengeluarkan pertanyaannya itu bahasanya masih kurang runut lah, kurang jelas. Jadi pengen melihat peluang ke depannya itu berbahasa yang baik seperti itu, peluang barunya di masa yang akan datang. Oke, berarti tentang poin 2 yang udah kita bicarakan di awal itu Pak ya? Iya, Yang betul. memang harus benar-benar biasa. Oke Pak, paling terakhir ini Pak, kira-kira tiga kata deh tentang coaching yang udah Bapak laksanakan hari ini. 3 kata, semangat belajar lebih baik lah. Oh ya, semangat belajar lebih baik. Oke, siap Pak ya, kita siap untuk menjadi coaching yang lebih baik. Oke, demikian yang bisa saya amati Bapak. Sampai jumpa kembali. Mudahan sehat selalu, mudahan puasa kita besok selama 1 bulan penuh berkah. Amin. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.